warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Pada seluruh sivitas CPM rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Ramadan yang kemarin bisa kita isi dengan ibadah, puasa, qiyamul lail, tilawatul Quran, dan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita menyelesaikan bulan Ramadan. Kemudian sampai di bulan Syawal ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita senantiasa beribadah. Karena ibadah itu tidak berhenti dengan berhentinya Ramadan. Sudah nyawal semuanya? Alhamdulillah. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqamah, senantiasa tulus ikhlas mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jadikan sebagai hambanya, sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang setia kelak mendapatkan bisa minum di telaga Kautsar. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, karena ini di bulan Syawal, biar kita tetap mengingatkan pada diri kita. Ini kajian pertama atau kedua? Pertama. Yaitu saya akan menjelaskan tentang istiqamah fil ibadah. Istiqamah di dalam ibadah. Apa artinya istiqamah? Dari kata istaqama yastaqimu, istaf'ala yastaqim. Itu fi'ilnya sudah fi'il mazid, bukan mujarad lagi. Awalnya dari kata qawama. Qawama itu kalau bahasa Arab itu dua arti. Yang pertama qaum, artinya kumpulan orang banyak, itu dari qawama. Yang satunya qawama itu tegak, lurus, tidak belak-belok. Dan ini yang kita bahas, makna yang kedua. Jadi istiqomah dari kata qawama yang artinya adalah al-i'tidal, al-mustaqim, itu yang lurus. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau menjelaskan tentang arti istiqamah secara istilah adalah sulukut tariqil mustaqim, jalannya jalan yang lurus. Wa huwa dinul qawim, itu adalah agama yang tegak, min ghairi ta'wijin anhu yumnatan wala yusratan, enggak belok sana, enggak belok sana. Jadi orang istiqamah itu berusaha lempeng. Kemarin di bulan Ramadan puasa, bulan ini juga puasa. Ya meskipun puasa sunnah, sudah kan selesai? Sudah belum? Sama sekali? Oh jangan. Ya, sama sekali eman-eman. Yang puasa bulan Ramadan, kemudian puasa bulan Syawal 6 hari, pahalanya apa? Dapat pahala puasa setahun full.
Setahun berapa hari? 365. 30 hari bulan Ramadan kali 10, 300. 6 harinya kali 10, 60. 360. Lah kok limanya kok nggak ada? Karena 5 ini nggak boleh puasa ya. Apa? Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Nah, kalau kita tahu keutamaan nggak puasa, rugi sekali. Puasa ya. Alhamdulillah anak saya SD mau puasa. SD kelas 1, 2 itu mau. Kita yang gede-gede ya harusnya semangat. Ini jalan yang lurus ya. Jalan yang tidak ada belak-belok. Dan para ulama itu kalau menjelaskan arti istiqomah itu banyak sekali. Ada yang menjelaskan istiqomah itu berbuat tauhid, tidak berbuat syirik. Istiqomah itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Istiqomah itu ikhlas di dalam masalah ibadah, banyak sekali. Ya. Intinya istiqomah itu adalah tegak lurus. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di beberapa ayatnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan juga di dalam hadisnya agar seorang yang ibadah itu istiqomah. Dan keutamaan istiqomah banyak sekali. Perhatikan di dalam surat Fussilat ayat 30. Ya, ayat 29 ayat 30. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Apa yang Allah katakan setelah mereka istiqomah? Pertama, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat itu turun. Malaikat rahmat turun. Nah, siapa? Namanya malaikat turun itu dalam kebaikan. Nah, siapa? Si rahmat. Ya. Kemudian ada yang tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun dan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Tidak berhenti di sini. Bahkan tambahi wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan beri kabar gembira pada mereka. Gembira buat antum. Maka orang istiqomah itu kalau mau meninggal dunia, sampingnya nangis, istrinya, anaknya, dia tenang. Karena apa? Yakin surga. Nah, orang istiqomah itu nanti di alam barzah dimudahkan. Waktu ditanya jawabannya betul, kemudian ditemani dengan amal yang saleh, ini orang-orang yang istiqomah. Bahkan ulama mengatakan wa absyiru bil jannah itu menunjukkan bahwasanya dia nanti masuk surga dan dimudahkan jalan-jalan sebelum masuk surga. Di dunianya pun dapat kegembiraan, kebahagiaan. Allati kuntum tu'adun, yang kalian itu dijanjikan dengan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Mereka mengatakan kami ini wali-wali kalian, penjaga-penjaga kalian di kehidupan di dunia, wa fil akhirat juga nanti di akhirat. Ya. Jadi malaikat jaga. Oleh karena itu Qatadah bin Di'amah As-Sadusi pernah mengatakan, istiqomah itu kalian tegak lurus di dalam ketaatan kepada Allah. Dan Hasan Al-Basri kalau baca ayat ini mengatakan, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, beri kami istiqomah. Karena istiqomah kalau saya mau sebutkan keutamaannya banyak sekali. Turun malaikat, 1, hatinya tenang, 2, kemudian dapat kabar gembira surga, 3, yang keempat rezekinya luas di dunia. Ini tulis ya, surat Jin ayat 16. Allah mengatakan wa allaw istaqam, andaikan mereka itu mau istiqomah ala tariqah, pada satu jalan, la asqainahum ma'an ghadaqa, maka kami beri kepada mereka air yang banyak. Jadi kalau mau istiqomah, kayaknya Anda pernah menyampaikan ini istiqomah ya dulu. Kayaknya dulu tahun lalu habis lebaran. Saya berikan contoh masalah istiqomah. Jangankan masalah akhirat, masalah dunia kalau orang mau istiqomah itu dia dapat. Yang saya contohkan,
Dulu kan kalau ada orang berjualan misalnya cilok atau makanan atau apa, dia di sini nggak laku pindah sana, nggak laku pindah sana, sampai kapanpun susah laku. Tapi kalau dia mau istiqomah, dia jualan pertama nggak laku, kedua nggak laku, ketiga nggak laku, mungkin sebulan dua bulan, berapa bulan nggak laku, kemudian mulai laku satu dua, mulai banyak. Itu butuh istiqomah. Dititeni orang istiqomah. Ini kejadian teman yang di sini di Bogor, ya dulu di Bekasi. Dia itu jualan cookies apa? Sekali nggak laku, dua kali nggak laku, tiga kali nggak laku, terus nggak laku. Mulai dia laku, itu mulai disebut-sebut sampai kewalahan. Mau bikin berapapun pasti habis. Kenapa dia? Orang kenal di situ loh enak, di sana, di tempat itu udah istiqomah. Apalagi dalam masalah ibadah istiqomah. Ya, ini rizki orang yang istiqomah dalam masalah dunia, masalah akhirat itu luar biasa. Kemudian juga insyirahu sadri, ya, wal haya at-thayyibah. Orang yang istiqomah itu hatinya lapang, nggak nesunan, nggak emosinan, nggak jengkelan, tidak juga hasad iri. Dan nanti kehidupannya itu kehidupan yang baik. Sebagaimana Allah katakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki atau perempuan dalam kondisi dia beriman, maka kami sungguh berikan dia kehidupan yang baik. Dan orang yang istiqomah itu adalah kehidupannya bagus. Karena apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu pernah mengatakan, ya, a'dhamul karamah luzumul istiqomah. Karomah yang paling besar itu bukan terbang di awang-awang, bukan bisa ngilang, bukan nggak cerdas, ya, senjata, bukan, tapi dia justru istiqomah. Sampai Abu Ali Al-Jauzani pernah mengatakan, kun sahibal istiqomah la talibal karomah. Jadilah kalian ya orang muslim, orang Islam, orang-orang yang istiqomah, jangan cuma nyari-nyari karomah. Fa inna nafsaka mutaharrikun fi talabil karomah wa rabbuka yutalibuka bil istiqomah. Karena jiwa kita itu pengennya karomah, wah, tapi Allah menginginkan kita istiqomah. Ya. Ini jangan kita tertipu sebagaimana orang awam. Orang dikatakan hebat itu kalau bisa berjalan di atas air, terbang di awang-awang, kemudian nggak mempan di bacok. Itu pandangan mereka. Padahal istiqomah itu benar-benar wali Allah. Orang sibuk dunia, dia tetap sholat, ya dia kerja. Orang itu demo, dia tetap sholat, dia kerja. Orang itu stres, dia tetap sholat. Orang istiqomah susah. Istiqomah itu berat, ya. Dan ternyata istiqomah itu sebab orang dicintai oleh Allah. Perhatikan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kan dikenal dengan namanya hadis wali. Hadis wali ini termasuk hadis qudsi, ya. Hadis wali namanya karena memang menceritakan tentang wali-wali Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan dia perang. Enggak mungkin kita bisa menang perang dengan Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Tidak ada yang lebih aku cintai hambaku mendekat kepadaku daripada dia mengamalkan yang wajib. Jadi seorang hamba itu amalkan yang wajib dulu. Apa contohnya? Sholat yang wajib, puasa yang wajib, haji yang wajib, semua yang wajib dulu. Nah, wajibnya sudah bagus, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Ini perhatikan. Kalau orang ngomong cinta kepada Allah, semua kita mampu. Sampai orang Yahudi mengatakan, nahnu ahibbaullah, kita kekasih Allah. Tapi bukti sama Allah mencintainya itu yang jarang. Kalau kita pengen cintai Allah, amalkan yang wajib dulu dengan bagus, sambil mengamalkan yang sunnah. Pasti Allah cintai. Ya.
Dan Allah kalau mencintai, fa idza ahbabtu, kalau aku cinta dengan hamba itu, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, aku menjadi pendengaran dia. Maksudnya menjaga pendengaran dia dari hal yang haram, bahkan dari hal yang sia-sia. Mau dengar jelek, enggak mau. Itu Allah yang jaga. Wa basarul ladzi yubsiru bi, aku menjadi penglihatan dia yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahul lati yabtishu biha, aku jadi tangannya dia yang dia gunakan untuk memegang. Wa rijlahul lati yamshi biha, aku jadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Wa in sa'alani la utiyanna, kalau dia minta aku, semuanya aku kasih. Enak nggak ini? Tapi susah istiqomah. Kalau mbak istiqomah ada, ya. Istrinya koma juga bisa, tapi kalau istiqomah susah. Makanya pahalanya banyak, keutamaan banyak. Makanya diantara ya keutamaan istiqomah tadi, sebab terkabulnya doa yang tadi, wa in sa'alani la'u'tiyannahu, atau dalam hadis yang lain, ta'arraf ilaihi firraha ya'rifka fi syiddah, kenali Allah dalam kondisi susah, kondisi apa? Senang, kondisi damai, kondisi sehat, kondisi kita kuat, niscaya Allah mengenalimu dalam kondisi yang susah. Dan ini nggak bisa terjadi kecuali orang-orang istiqomah. Jadi orang istiqomah itu waktu dia miskin, rajin ibadah. Waktu dia susah, ibadah. Waktu dia kaya, tetap ibadah. Waktu dia banyak sekali harta, sampai orang muji-muji dia, tetap ibadah. Itu nggak dilakukan kecuali orang istiqomah. Dan yang semacam ini, doa-doanya dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedelapan, orang yang istiqomah itu terjauhi dari perbuatan yang keji dan mungkar. Orang yang rajin ibadah, terutama sholat, ya sholat 5 waktu, waktunya dijaga, rukunnya jaga, dia istiqomah. Allah katakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau saya sholat kok kemarin kok tetap zina, saya sholat tetap ghibah. Sholat sudah berapa kali? Ya baru kemarin saya sholat. Ya baru kemarin. Banyak orang sholat tapi nggak ada asarnya, nama sholatnya nggak istiqomah, sholatnya semau-maunya. Saya rajin sholat full saya. Kapan? Ramadan. Sekarang seperti ini. Ada orang-orang semacam. Yang kesembilan ini bagus, penting sekali. Orang-orang yang istiqomah, ya, dia akan ditulis amalannya meskipun kondisinya dia sakit, meskipun kondisinya dia absen dari amal tersebut, tapi ditulis lengkap. Paham ini maksud saya? Misalnya kita ini setiap hari sholat 5 waktu di masjid, tepat waktu, berusaha jamaah terus, khusyuk. Suatu ketika sakit, 10 tahun nggak pernah jamaah, tetap ditulis sama malaikat selama 10 tahun jamaah terus. Dan yang paling bagus. Enak enggak? Nah, kok nggak mau ibadah, ngomong masih sehat. Kenapa kita malas ibadah? Kan itu urusan. Jangan itu semuanya kita kerjakan amal soleh semacam itu. Ya. Demikian juga kondisi kita sehat. Cuma kita kondisinya safar. Qadarullah ya. Kita biasa sholat rajin, tepat waktu, sholat malam juga, puasa sunnah terus. Qadarullah suruh nganter orang 2 bulan perjalanan ke luar negeri, bolak-balik, sampai sholat sunnahnya keteteran, sampai puasanya enggak, tetap ditulis puasa sunnah, sholat sunnah. Enak. Maka kerjakan amal soleh itu di waktu sehat, kuat, muda. Sama orang sedekah itu yang paling bagus, kondisi dia senang harta, kondisi dia itu cinta dengan harta, itu luar biasa. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari, mengatakan, idza maridal abdu aw safar, apabila ada seorang hamba itu sakit atau safar, otomatis dia nggak bisa mengamalkan amalan rutin. Kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka dia tetap dicatat amalan dia waktu dia mukim, waktu dia sehat. Yang lebih enak itu gini jemaah, umur 20 tahun, 30, 40, ini kan masih kuat-kuatnya. Selama 20 tahun ibadahnya rajin, bagus. Qadarullah kecelakaan, akhirnya kaki tangannya buntung, kemudian gagal otaknya.
dia sampai umur 60-70 kemudian meninggal. Selama dari umur 40 lebih sampai 70 dicatat tiap hari ibadahnya terus. Enak nggak itu? Enak nggak? Nikmat sekali kan itu. Tapi ya itu bagi orang yang tahu. Tapi kenapa di masjid rata-rata kok nggak ada orang anak-anak muda nunggu mati atau nunggu menjelang mati? Kok tak tobat kosek? Rata-rata kalau tanya, Mbah, kok ke masjid? Sadar diri mau mati. Anak-anak muda di mana? Ya, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat kesenangan, tempat-tempat kerja dan ya kayak gitu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih juga diriwayatkan Imam Abu Dawud, "Idza kana al-'abdu ya'malu 'amalan salihan." Apabila ada seorang hamba itu beramal dengan amalan yang saleh, fasyaghalahu anhu maradun aw safarun. Kemudian dia nggak bisa ngamalkan sama sekali disebabkan karena sakit atau safar, kutiba lahu kasadihi makana ya'malu, maka ditulis ya sebagaimana yang dia amalkan wa huwa mukim, dalam kondisi sehat dan mukim. Ini yang banyak orang nggak tahu ya Pak ya. Banyak orang nggak tahu, akhirnya kurang semangat. Ya, makanya kalau ibadah itu jangan nunggu sudah sepuh. Beramal soleh jangan nunggu sudah sepuh. Kenapa? Nggak maksimal sholatnya. Mereka nggak bisa, nggak kuat. Lah kemarin kemana? Ya kemarin mati-matian main bola terus ya, kerja ini terus. Rata-rata udah tua, bungkuk, mau rukuk nggak bisa, sujud nggak bisa, doanya aku lali deh, lali mana? Itu amalnya bukan amal yang hebat. Dan orang mau meninggal dunia itu kalau dia suruh nyedekahkan seluruh hartanya masih bisa. Kurang 5 menit kamu mati kata malaikat misalnya. Dia bisa. Tapi kalau kondisi sehat, ya pengen nikah lagi, pengen punya pabrik lagi, pengen punya semuanya itu, kok sedekah banyak, rasanya berat. Tapi itu sedekah yang paling bagus. Kondisi kita ini bakhil, itu kok mengeluarkan luar biasa. Makanya Nabi mengatakan di antara yang dapat naungan Allah, syabun, seorang pemuda, nasyafi ta'atillah. Dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Sampai Nabi dalam hadis lain mengatakan Allah itu heran ada pemuda tapi nggak doyan zina, nggak doyan mabuk, nggak doyan ngekim, nggak doyan maksiat. Allah itu ya ta'ajjabu ya minasyab laisa lahu wah, nggak ada keinginan untuk berbuat jelek. Padahal HP-nya dibelikan yang mahal, harganya 20 jutaan. Wifi-nya dikasih muter, temboknya tempel semua. Nggak doyan. Itu yang aneh. Ada pemuda yang nggak doyan gitu? Ada zaman sekarang. 1-2 nggak doyan sama sekali. Tapi secara umum ya HP-nya elek aja maksiat terus. Nggak punya duit maksiat terus. Perusahaan nebeng-nebeng nyari untuk maksiat juga. Ya. Bahkan di masjid nebeng wifi untuk maksiat juga. Subhanallah. Orang-orang sekarang. Ya. Nah, tanda bahwasannya orang itu amal diterima yaitu istiqomah. Jadi istiqomah itu diantara tanda, diantara alamat qabulul amal. Orang yang nggak istiqomah bukan berarti dia nggak diterima. Di antara tanda yang jelas diterima itu dia istiqomah. Kemarin dia ibadahnya maksimal, sekarang masih maksimal. Nah, tanda baik. Makanya para ulama menjelaskan min alamati qabulit ta'ah atau atubadaha. Di antara tanda diterimanya ketaatan adalah ketaatan setelahnya. Makanya ketaatan kebaikan itu melahirkan kebaikan lagi, ketaatan melahirkan ketaatan. Itu ya tentang keutamaan istiqomah, nggak usah banyak-banyak. Ya, kita bagi beberapa poin. Yang kedua, terus caranya supaya kita bisa istiqomah itu bagaimana? Ini penting. Karena orang tahu keutamaan, sebenarnya keutamaan banyak, ada berapa puluh itu. Cuma kita sebutkan tadi cuma 9. Di situ sudah mewakili ya. Kita bagaimana supaya bisa istiqomah? Sebagaimana orang-orang dulu itu kok ibadah musim dingin, musim panas dia tetap ibadah. Gak punya duit tetap ibadah. Ya belum menikah sampai punya anak banyak tetap gak repot. Kalau sebagian kita enggak. Ada waktu mudanya rajin, setelah nikah malah nggak pernah ibadah. Ada yang begitu. Ada yang kebalik. Waktu mudanya beler, waktu nikah dia tobat. Tapi sayangnya tua balik lagi kayak muda.
Nah, ini ada yang model gitu. Nah, kalau istiqomah kan nggak seperti itu. Justru semakin hari semakin baik. Bagaimana kita bisa istiqomah? Yang pertama, al-ishtighalu bil ilmi syar'i. Sibukkan diri dengan ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu luas sekali ya. Masalah akidah untuk hati kita memperbaiki. Masalah ibadah seperti fikih. Dan masalah muamalah hubungan dengan orang. Nanti masalah tafsir Quran, masalah hadis, masalah adab, masalah semuanya itu kalau kita belajar nggak cukup umur kita, waktu kita. Tapi kita disuruh yang wajib-wajib. Kalau ibadah sholat, ya ibadah sholat atau fikih ibadah itu akan mengutamakan wudhu, tayamum, sholat, membersihkan najis hadas. Itu yang paling utama. Kalau Al-Quran, hafal juz 30, itu paling utama, itu sudah halal yang wajib. Fardu ain semuanya. Ya, yang lain-lain seperti faraid, mawaris, balaghah, nggak ada masalah. Kenapa kok dengan ilmu? Sebenarnya banyak kalau kita menjelaskan ilmu. Tapi saya menyebutkan perkataan Ibnu Qayyim. Bihi, dengan ilmu, yu'rafullahu wa yu'bad. Allah itu dikenal. Akhirnya kalau sudah dikenal, Allah diibadahi. Wa yudhkar wa yuwahhad. Setelah Allah sudah diibadahi, Allah akan disebut-sebut namanya, diingat-ingat. Dan juga diesakan. Wa yuhmadu wa yumajjad. Akhirnya Allah dipuji, Allah disanjung-sanjung. Wa bihi, dengan ilmu, ihtada ilaihi salikun. Semua orang yang menempuh itu melalui ilmu. Nggak ada orang menempuh melalui kejahilan, nggak ada. Justru yang kejahilan itu akan halik, akan binasa. Kalau kita bahas ilmu luas, tapi intinya kita sibukkan dengan ilmu. Jadi kalau bisa ngobrol-ngobrol apapun, itu mbok ya ada ilmunya dikit. Misalnya, Mas, tadi sampai nama Gojek. Apa Gojek? Iya, Gojek halal kok haram, Mas? Nah, itu ngomong ilmu. Aku halal. Lo kok udah halal? Ya asalnya halal. Ya betul. Kamu haram, haram apanya yang haram? Itu nanti tanya-tanya. Kan sekarang banyak aplikasi yang di situ ada keharuman-keharuman. Seperti apa? Yang kita misalnya uang kita di situ, ya model macam-macam. Nanti akhirnya, oh yaudah nanti kita lihat, oh kata ustadz ini atau kata ulama ini halal, oh kata ini, ya kan tahu ilmu. Jadi enak. Bukan orang nggak tahu semuanya. Mas, tadi di mana? Oh, saya nyetor sana. Wih, yang mbaknya cantik itu. Wih, nggak boleh kan tundukkan pandangan. Allah berfirman apa? Ya, ya mu'min yahudu, ya kan? Oh iya. Jadi nyata semuanya sebenarnya dengan ilmu bisa. Sebenarnya bisa kan? Itu apa namanya? Gondol basor. Bukan. Itu hodul basor. Bahasa Arab dari kata hodo yahudu. Akhirnya ingat. Kalau enggak ya enggak. Yang kedua, usahakan al-ikhlas fil ilmi wal amal. Ikhlaskan dalam ilmu dan amal. Orang-orang yang istiqomah itu ya orang-orang yang ikhlas. Kalau nggak ikhlas, nggak mungkin istiqomah. Karena orang yang nggak ikhlas itu ibadahnya itu pasti musiman. Kalau kita lihat di masjid, kemarin mereka rajin, kemudian sekarang kok nggak sama sekali. Ya memang bukan orang ikhlas. Kenapa? Ibadahnya musiman. Jadi mereka anggap itu kalau musim Ramadan itu harus sholat, setelah Ramadan nggak sholat lagi. Padahal Allah yang disembah di bulan Ramadan, ya Allah yang disembah di bulan Syawal dan di bulan yang lain. Allah yang mengabulkan doa di bulan Ramadan, ya Allah yang mengabulkan doa di bulan Syawal dan di bulan yang lain. Tapi mereka lupa. Karena orang awam itu yang sering kita ulang, ucapan Syekh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ibadatul awam ada. Ibadahnya orang awam itu kan jadi rutinitas. Pokoknya kalau Ramadan ibadah jadi maksiat. Kembali di bulan Syawal balik lagi. Itu ibadah orang awam. Dan kita nggak boleh jadi orang awam. Jadi penuntut ilmu minimalnya. Nyari kebenaran. Ya. Dan nanti kalau kita sudah berusaha ikhlas dalam menuntut ilmu, dalam ilmu, ya ikhlas dalam amal. Ikhlas itu ya sudah maklum ya, sudah kita ketahui. Semuanya karena Allah sudah. Bahasanya apa? Lillah. Semuanya itu lillah. Kalau masih ada dongkol, masih ada berat, masih ada jengkel, gak ikhlas. Gitu aja, Mas. Ya. Dan kalau gak ikhlas, ruginya dua. Pertama, amal gak diterima plus dihapuskan. Yang kedua,
dihukum. Itu berat. Makanya kalau nggak ikhlas itu berat. Dan supaya kita bisa ikhlas, gimana? Ya kita latih. Supaya kita bisa ikhlas, ya dikit-dikit, nggak harus banyak-banyak. Jadi kalau ngamalan, dengan mulai sholat malam kok susah, udah 1 rakaat aja. 1 rakaat terus gitu, dirutinkan. Ya. Kalau kerja, kalau amalan apa-apa dikit-dikit. Nggak bisa 12 rakaat sehari semalam, sudah sebisanya nggak apa, dilatih ya. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ahabul a'mal ila Allah adwamuha wa in qan. Amalan yang Allah cintai itu yang terus-menerus meskipun dikit. Dan jangan kita amalan berlebihan akhirnya nanti bosan. Nabi mau rahmatan gini. Likulli amalin syarr. Semua amalan itu ada klimaks. Wa likulli syarratin fatrah. Tapi setiap klimaks mesti ada anti klimaks. Mesti ada bosannya. Faman yakun fatratu ila sunnah, barang siapa yang dia sudah anti klimaks itu kembali ke sunnah, tidak maksiat, tidak berbuat dosa, faqad ihtada, dia beruntung. Tapi waman yaku ila ghairi dzalik, tapi kalau dia selain itu faqad dhalla, dia sesat. Jadi kalau kita misalnya beramal soleh, rajin sholat malam, sudah kita capek nggak sholat malam, jangan sampai kita bermaksiat, malah nyolong, malah ganggu tetangga, malah ganggu orang, jangan. Ya sudah, kalau kita nggak mau sholat malam, ya kita dengerin kajian, atau kita dengerin Al-Quran, atau kita baca buku, kayak gitu. Ya, kan ada orang yang sholatnya banyak, bisa lagi enggak. Nah, Nabi mengatakan, la takun mislahu. Jangan kayak Abdullah. Karena sholatul lail, atarakal qiyamul lail. Dulu sholat, sekarang nggak mau sholat. Nggak boleh kita itu. Dan semua kita, saya yakin tahu, termasuk kebaikan orang itu, hari ini lebih baik daripada kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kenyataan kaum muslimin gimana sekarang? Kenyataan anak muda sekarang. Banyak yang hari ini sama dengan hari kemarin, dan banyak juga hari ini lebih bobrok daripada kemarin. Besok lebih bobrok daripada hari ini. Banyak sekali. Ya kenapa? Karena waktu dulu, waktu SD-nya nurut orang tua. SMP agak beler. SMA tambah beler. Gak pernah pulang, gak pernah sekolah, habisin duit tuh, tambah hari ini tambah lebih jelek daripada kemarin. Ini kerugian. Dan ini semua kita paham istilah itu, ungkapan itu, tapi prakteknya susah. Ya, prakteknya susah. Yang ketiga, kalau orang ingin istiqomah itu al-iksar min qiraatil Quran, banyak baca Al-Quran. Ternyata Al-Quran yang kita baca meskipun tidak paham, meskipun tidak fasih, meskipun tidak kita tadabbur, itu bisa menjadikan kita istiqomah. Dan Allah sendiri yang mengatakan, in huwa illa dzikrul lil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan untuk seluruh alam. Untuk siapa? Seluruh alam. Liman syaa minkum ayyastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang mau istiqomah. Ternyata gitu. Iya. Jadi Al-Quran yang dibaca oleh seseorang itu menjadikan dia istiqomah dalam amal soleh, istiqomah dalam ibadah. Hari ini udah baca Al-Quran belum? Alhamdulillah. Ya. Dan di dalam surat yang lain Allah katakan, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang tegak, yang lurus, yang istiqomah. Wa yubasyirul mu'min, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang. Dan di dalam surat An-Nahl disebutkan, surat An-Nahl itu nama lainnya surat apa? Kenikmatan, An-Ni'am. Itu Allah nyebutkan keutamaan. Banyak sekali Allah berikan nikmat. Dan ternyata di ayat 102 Allah mengatakan, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyusabbital ladina. Katakan Muhammad, turunnya Al-Qudus, yaitu malaikat Jibril dari Rabbmu dengan kebenaran untuk apa? Untuk menetapkan orang-orang beriman. Jadi
Di antara turun tugas malaikat Jibril itu agar orang-orang yang beriman itu istiqomah. Wa hudaw wa busyra lil muslimin, agar juga mendapatkan petunjuk, mendapatkan kabar gembira bagi orang-orang yang muslim. Yang keempat, mujalasatu sholih, bergaul, berteman dengan orang-orang yang saleh. Kalau jenengan itu lingkungannya orang yang jelek, itu berat. Ingin anaknya nggak suka main HP, seluruh anak kecil di kampungnya dibelikan HP semua. Bisa anak kita nggak main HP? Bisa stres. Nah, temennya di situ nonton, di situ ngegame di sini. Nah, kamu nggak punya, oh kamu orang miskin, kamu udah tambah. Anaknya nangis. Iya kan? Lingkungan itu penting. Pengen anak kita hafal Quran, setiap hari keroncong, dangdut, jazz, pop, stres anaknya. Anaknya hafal semua lagu, Al-Qurannya nggak hafal. Lingkungan penting. Mujalasah soleh itu penting sekali. Kita sendiri juga gitu. Kita pengennya jadi orang soleh, orang baik. Tapi temennya setiap hari ini ngomong tentang kemaksiatan dia. Dia sopir setiap hari zina. Naudzubillah misalnya. Yang satu perampok setiap hari koruptor. Yang satu setiap hari nyolong. Kita akan gimana? Dengar kayak gitu terus, ya terpengaruh. Lingkungan tuh penting sekali. Maka terlalu banyak dalil atau ayat yang menjelaskan kita supaya berteman dengan orang-orang yang soleh. Orang soleh, tapi ingat saya berkali-kali bilang ke jenengan, nggak harus orangnya itu penampilan. Ada orang penampilannya jubah, pakai peci terus, tapi ternyata ahlu maksiat. Orang soleh itu dia yang senantiasa menginginkan kebaikan untuk dirinya dan orang lain. Islah namanya saleh. Dia orang saleh dan dia mengingatkan akhirat. Mas, dapat nikmat kayak gini, boleh juga sedekah. Jualan itu kata Nabi SAW dalam hadis Abu Dawud apa? Fa inna apa ya ma'syarut tujar, wahai para pedagang. Fa inna tijarah, karena perdagangan itu ada padanya sumpah palsu, ada padanya penipuan, maka fasyuhu bisadaqah, perbanyak sedekah, bersihkan dengan sedekah. Jadi ingatkan orang teman yang salah itu, udah kamu banyak sedekah. Pas lihat kondisinya nggak ada, bisa ya kehidupan tuh kadang ya kita nggak punya, tapi enak. Kenapa? Kita nggak terlalu banyak pikiran, kita nggak takut nggak punya harta ini. Jadi enak. Teman-teman yang sudah ya terlalu banyak ya dalil. Intinya kata Nabi, almaru ala dini khalil. Seorang itu tergantung agama temannya. Kalau jenengan temannya sama Pak Ustadz, Pak Yai, Pak Guru, ya setidaknya jenengan agak mending lah. Tapi kalau kenalnya ini apa? Ini gento, gento ini paham gitu. Ini preman, ini mantan di penjara 20 tahun. Ini walaupun mantan, tapi nama kita sudah. Ini mujalasah ini bukan hanya sekali dua kali, sering. Jadi kalau jenengan majelis lama, cari teman yang baik, yang ingatkan pada. Yang kelima, kita bersikap tengah-tengah supaya istiqomah itu jangan lebay. Kita hidup tuh nggak boleh lebay, nggak boleh alay. Supaya kita damai, ya yang tengah-tengah saja. Kalau sholat, ya jangan 11 rakaat kalau baru memulai. Tapi juga jangan 1 rakaat, ya paling enggak 3. Sedekah juga gitu, jangan sekali sedekah 2,5 juta, gajinya aja 2 juta, sedekah 2,5 juta. Enggak usah. Kita imannya enggak seperti Abu Bakar. Ya tengah-tengah saja. Ya, tengah-tengah. Kita mudah mana dan nanti bisa istiqomah. Yang terakhir, doa. Sebenarnya saya nyebutkan di sini banyak ya. Tapi intinya para ulama menyebutkan sebenarnya itu 3. Aslinya orang istiqomah itu 3. Lillah, billah, terus fillah. Lillah itu semua aktivitasnya karena Allah. Ya. Kemudian billah, semua aktivitasnya itu memohon pertolongan kepada Allah, doa, meminta isti'anah kepadanya karena Allah. Ya. Kemudian billah, semua aktivitasnya itu memohon pertolongan kepada Allah, doa, meminta isti'anah kepada. Ada rasa ujub, itu enggak bisa istiqomah. Mas, sampai kok rajin? Ya biasa.
ini. Itu besok berat. Ini kejadian saya sering lihat teman. Dan dengan, oh masya Allah, pertama, sopo saya aku, besok terlambatnya banyak. Kau terlambat, itu Allah uji dirinya. Enggak boleh kesombongan buat kita. Wong jenengan bisa pagi-pagi bangun, bisa tengah malam sholat, itu semuanya karena Allah, bukan karena kita. Kita itu maunya turu ya, maunya turu mangan, turu. Ini. Dan doa yang diajarkan Nabi itu yang sering diulang-ulang apa? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Nah, kalau Nabi sering baca kayak gini, sahabat tanya. Di antara istrinya sendiri tanya, "Ya Rasulullah, ya. Kenapa engkau memperbanyak doa ini?" Ya. Kenapa doa ini kau ulang-ulang terus? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, karena anak Adam itu kan punya hati. Wa qalbu baina asabi'i min asabi'illah. Dan hatinya anak Adam itu diantara jari dua jemari Allah. Dibulak-balikkan terus sama Allah. Pagi pingin kerja, siang sudah malas. Pagi pingin ini, siang sudah malas. Karena ini bolak-balik. Cepat sekali kita ini berbulak-balik. Besok mau benar enggak jadi. Besok benar enggak jadi. Itu karena bolak-balik. Makanya doa ini yang dia ajarkan Nabi. Di antara juga, Allahumma inni as'aluka tsabat fil amr. Ya Allah, aku mohon kepadamu itu keteguhan di dalam urusan. Wal azima ala rusyd, dan semangat yang kuat pada arus petunjuk. Ini insya Allah berapa tadi yang saya sebutkan, 5 aja. Itu kalau kita amalkan insya Allah kita istiqomah. Semangat yang kuat pada arus petunjuk. Ini insya Allah berapa tadi yang saya sebutkan, 5 aja. Itu kalau kita amalkan insya Allah kita istiqomah. Tapi kalau dosa besok berat. Ya. Meskipun itu dosa kecil, dosa yang dianggap remeh, cuma sekedar lihat gambar wanita nggak pakai jilbab lewat di beranda kita, dilihatin, oh tambah cantik, kok agak pesek, dilihatin terus. Ini dosa kecil, tapi Nabi mengatakan, iyyakum wa muhqaratidz dzunub, hati-hati kalian dosa kecil. Fa innahunna yastami'na 'alal rijal hatta yuhlikanna. Karena dosa kecil itu dia akan numpuk pada seseorang sampai binasa orang. Ini kita sering tipu. Kalau kita lihat, ini gambar yang jelek sekali, itu itu dosa. Tapi kalau enggak sengaja itu, enggak ada istighfar, dan asik. Ini pesek. Wah, terus dilatih terus. Subhanallah. Dan hati kita itu, kata Nabi, kalau bermaksiat itu, innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbi nuqtatus sauda. Kalau berbuat dosa, titik sampai nanti. Kalau udah gelap, nggak bisa melihat kebenaran. Kalau udah nggak bisa, susah bangkit. Dosa maksiat ini ngeri. Tapi memang iblis, setan itu, kalau dengan orang-orang yang dia kebenaran, kalau udah nggak bisa, susah bangkit. Dosa maksiat ini ngeri. Tapi memang iblis, setan itu, kalau dengan orang-orang yang dia muslim yang baik itu kerja, semangat. Tapi waktunya adzan, langsung sholat. Dan kalau ada orang muslim dari pagi, sholat, terus sampai siang, sholat, terus sampai asar, dipuji. Ya. Apalagi anaknya 7, kecil-kecil, pada sakit, dia malah di masjid terus. Kamu mas, aku mau jadi hamba yang soleh. Nggak soleh ini namanya. Ya. Orang yang baik itu yang dia ibadah yang dia diperintahkan ya ibadah, tapi waktunya kerja. Dan kita tidak boleh terlalu sibuk. Kalau masalah kerja ternyata ada urusan yang lebih afdal, masalah akhirat, utamakan akhirat. Ya. Dan Nabi nggak pernah takut kita ini miskin, nggak pernah takut. Mal faqru akhsha alaikum, aku nggak takut kalian miskin. Walakin akhsha alaikum antum besatut dunya alaikum, yang mengkhawatirkan kalian itu dibukakan dunia. Kama busitat alaman kana qablakum, sebagaimana dibukakan orang-orang sebelum kalian. Maka Nabi waktu ditanya sama Umar, ya Rasulullah, jenengan itu kok pipinya bekas itu tikarnya pelepah Umar. Nabi enggak ngomong senang, enggak ngomong malah mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Mali walid dunya illa karabik bin istadalla
tahta syajarah. Aku urusanku dengan dunia itu seperti orang yang melakukan perjalanan, capek, berhenti di bawah pohon. Istadallah, bernaung, berteduh. Ya, summaroha, selesai istirahat, fataroka pergi. Itu masalah urusan dunia. Jadi nggak sampai fokus, serius, akhirnya malah apa? Di situ hangus dengan urusan masalah dunia. Kemudian, ya, termasuk yang bisa menyebabkan kita ini nanti gak istiqomah, israfil mubah. Apa? Berlebihan dalam hal yang boleh. Makan boleh, minum boleh, ngobrol boleh, tapi berlebihan semua menjadi menyebabkan kita nggak bisa istiqomah. Saya bu, aku tak ngobrol bentar dari habis isya sampai subuh. Ini israf namanya. Saya makan dikit kok, makan kacang dikit, saya makan satu. Iya satu masuk mulut satu, dua toples kok habis. Asam urat gitu. Ya, gulanya juga dikit gulanya. Satu sendok. Satu gelas satu sendok. Satu gelas satu sendok. Ternyata berapa gelas? 15 gelas. Ya 15 sendok. Ini israf namanya. Ya. Ini semua israf dalam masalah mubah itu tidak bagus. Dan kalau kita mau membaca penjelasan ulama ya Bani Adam khudu zinatakum dakul masjid, kan di situ ada kulu washrabu wa la tusrifu. Makan, minum, tapi jangan berlebihan. Sebagian ulama-ulama dulu mengatakan gini, separuh ilmu kedokteran itu ada di surat Al-A'raf ayat 31 ini. Apa? Inti dari penyakit itu israf ternyata. Lebihan makan, lebihan minum, lebihan. Yang satunya lagi pikiran. Jadi dalam kita keseharian ingin sehat, mau kesehatan itu pikirannya tenang, ya, kemudian makanannya teratur. Tapi kalau pikiran kita rusak, itu separuh penyakit muncul. Apalagi makanan kita asal-asalan berlebihan, ini juga sebab. Jelasan seperti itu. Jadi ilmu kedokteran, ilmu tip itu separuhnya pada ayat ini. Kulu washrabu wala tusrifu. Yang terakhir yang menyebabkan kita ini gampang futur, tidak bisa istiqomah adalah sedikitnya ingat mati. Merasa kita ini hidup selama-lama. Futur, tidak bisa istiqomah adalah sedikitnya ingat mati. Merasa kita ini hidup selama-lama. Jadi orang istiqomah itu juga ya kadang keliru, dosa. Misalnya dia rajin ibadah sholat, rajin sedekah, rajin haji, sekali-kali maksiat, tapi dia akan kembali lagi istighfar, tobat. Sebagaimana Allah katakan, fastaqimu ilaihi wastaghfir. Istiqomalah kalian kepada Allah dan istighfarlah kalian. Ya. Dan kalau istiqomah itu bukan hanya satu macam. Istiqomah itu lisannya itu kalau ngomong ya jujur, ngomongnya nggak mencela-mencela, hatinya juga sama, ya, perasaannya juga sama. Jadi ketaatannya juga sama, itu istiqomah. Bukan istiqomah cuma di lisan saja, tapi lisan ini inti. Kalau lisannya itu berusaha istiqomah, maka yang lain ikut. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah ya, yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Karena dalam masalah ibadah, di antara kaidah poin penting ulama menjelaskan, ibadah itu finishnya bukan Idul Fitri. Ibadah finishnya itu mati. Ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi ibadah itu di seluruh bulan yang ada. Kalau ada orang ingin ibadahnya cuma di Idul Fitri, berarti dia harus mati setelah itu. Karena Allah sendiri mengatakan wa'bud rabbak hatta yatiyakal. Dan ibadahlah kepada Rabbmu sampai datang al-yakin. Al-yakin dijelaskan para ulama al-maut, kematian. Ini ada pertanyaan tentang istiqomah atau yang lain? Yang antum pahami ada berapa mas istiqomah? Supaya orang bisa istiqomah. Supaya bisa istiqomah. Apa saja?
dengan ilmu syar'i, ikhlas, dengan baca Al-Quran, dengan orang soleh, bersikap tenang. Mas, keutamaan istiqomah yang antum tahu apa? Keutamaan nggak usah lihat. Mas, keutamaan istiqomah yang antum tahu apa? Keutamaan nggak usah lihat. Akan dicatat amalannya meskipun dia terkena ujur. Bukan ujur ya, ujur. Terus amalannya diterima. Iya, tanda baru terima. Terus malaikat turun rezeki luas. Ya, malaikat turun, rezeki luas, hati tenang, kehidupan bagus dan yang lainnya. Yang belakang, apa yang menyebabkan kita nggak istiqomah? Dosa dan maksiat, meskipun dosa itu kecil, kalau gede ya otomatis nambah. Terus dosa dan maksiat, meskipun dosa itu kecil, kalau gede ya otomatis nambah. Terus dengan orang-orang yang tidak soleh dan berlebih-lebihan dalam nggak ingat kematian dan masih banyak. Itu saya hanya menyebutkan sebagian, khawatirnya nanti nggak kena. Ini poinnya alhamdulillah kena semuanya. Ya, saya ingatkan tadi Syekhul Islam kan a'dzamul karamah luzumul istiqomah. Karomah yang paling agung adalah orang itu istiqomah. Istiqomah dalam yang wajib itu berat, apalagi istiqomah dalam yang sunnah. Yang wajib tok loh, itu aja berat. Apalagi sampai yang sunnah. Kenapa yang wajib berat? Karena di masyarakat kalau ada orang sholat 5 waktu terus ya biasa. Bahkan mereka juga biasa anggapnya apa? Orang nggak pernah sholat itu biasa. Tapi kalau orang bisa mengamalkan sunnah, itu luar biasa. Dianggap aneh sama masyarakat. Istiqomah di zaman fitnah ini pahalanya insya Allah itu sangat besar sekali. Ya, dan para ulama sudah menulis kitab-kitab mereka tentang masalah istiqomah. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala yang hanya bisa memberikan ya kemampuan orang itu bisa istiqomah. Insyaallah jelas semua ya. Ya, akhwat juga ada pertanyaan ya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kurangnya, ada kelirnya, itu dari kebodohan saya pribadi, dari kekurangan saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.